In Frame kali ini bersama sahabat saya Gede Ngurah Eka. Ciao. Gimana kabar? Sehat, pusing, Meriang. meriang karena tekanan ekonomi lagi berat. Karena ekonomi lagi berat. Kondisi ini ya geopolitik ya. Geopolitik, keuangan negara pusing. Nah, ini cocok nih kita sambil curhat aja nih. Sambil curhat. Jadi kondisi politik hari ini nggak bisa lepas dari pengaruh dari politik global ya. Betul. Tekanan geopolitik global mempengaruhi situasi dalam negeri yang ada. Nah, tapi ini kan suasananya teduh nih sore hari. Lagi hujan, suara gamelan. Menarik podcast di mana ini menarik ya, Bang. Podcast di mana-mana. Tapi gini Kak, Ya. ngomongin politik juga nih. Biasanya nih istilah-istilah politik yang sering dijumpai di masyarakat. Sering jumpai masyarakat ya banyak ya kan. Kalau politik kan orang pasti bahasnya ideologi. Oke, Ideologi dulu. Biasanya kan orang ini liberal, ini konservatif. Terus ada istilah apa orang-orang kiri, sosial demokrat, sosdem, Progresif. progresif, Ngeri. kan. Terus Nah, kalau ini kanda gitu. Anda, Ada apa enggak gitu. Anda, Udah biasa ya sekarang ya? Udah biasa. Dulu itu bahan ledekan loh padahal ya. Sekarang dipakai di mana-mana nih. Kanda, Dinda. Jadi viral tuh. Jadi viral. Makin viral. Makin viral. Emang yang ngebawanya asik soalnya. Oke. Dulu kan kesannya kan kayak bahasa berat, bahasa orang-orang elit doang. Ring satu. Ring satu. Sekarang kok jadi semua kanda. Kanda. Semua kanda nih, bangda kan. Nah, terus ini kalau gua bilang pembisik istana Bisik istana. itu masuk nggak tuh dalam kamus politik tuh? Masuk tangan kanan biasanya. Oh, kan? tangan kanan. Tangan kanan. Atau emang The karena right man. dia yang suka mengatur jadwal presiden, Ya, gitu kan? Siapa yang masuk? siapa yang boleh diterima. Oke. Gitu. Right hand man. Nah, Right ini hand right man. hand man. Kayak yang itu tuh ya. Ya, kayak beliau lah. Ada beliau. Gitu. Terus kalau istilah politik, Pemilu. oke, pemilu berarti ada instrumennya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, DKPP, alat peraga kampanye. Kalau sekarang kan lebih ke digital kayaknya. Digital ya udah mulai alat peraganya. Bahkan pakai AI aja udah banyak Iya tuh. bener. Oh, AI. Nah, itu kalau menurut lu sendiri digital ini di ruang apa untuk ke depan itu akan jadi peluang potensi atau justru meresahkan juga nih? Ya pasti dua-duanya ya. Oke. Pasti dua-duanya. Peluang kenapa? Nah, Karena positif jangkauannya, kalau positifnya aja dulu lah. Jangkauannya kan lebih luas. Nggak masang di apa pohon-pohon Jalan lagi ya, dan sebagainya. nggak jadi sampah lah ya. Nggak jadi sampah. 80 ya kita pengguna sosmed kita kan hampir 100 jutaan kan. Ya. Jadinya Penetrasi internet. penetrasi internetnya lebih memudahkan lah. Terus desain visualnya. Betul, lebih menarik, lebih apa ya, lebih atraktif lah kita nonton pemilu kan. Dan kayak dulu. kayak kasusnya Amsal kemarin semakin banyak ruang pekerja kreatif. Betul. Negatifnya, wah, Disinformasi. brainwash. Brainwash. Ya negatifnya, ya namanya media kan kita nggak pernah tahu itu pesanan siapa dan sebagainya. Narasi kan Faktanya. dibangun kan, narasi kan dibangun. Apa sih Algoritma bahasa, tuh. betul. Apa sih bahasanya tuh kebohongan yang berulang-ulang jadinya kebenaran. Karena itu kan kayaknya salah Joseph satunya Goebbels. salah satu yang lagi diisukan juga tuh di dalam RUU pemilu nanti, gimana mengatur jejak-jejak digital ini kan. Iya. Karena kayak iklan-iklan ataupun kampanye di TV itu juga mulai berkurang. Jadi nggak terlalu banyak ngebisin duit untuk iklan di TV, sekarang di media sosial. Nah, terakhir nih, Kingmaker. Ini istilah yang paling sering muncul. Wah, Bertahun-tahun. berabad-abad mungkin. Berabad-abad. Siapa Kingmakernya? Kingmaker Indonesia. Di balik apa pesta demokrasi ini siapa? Kalau Kingmaker kan sebenarnya kalau secara luas ya, Indonesia kan pasti nggak lepas dari kepentingan global. Oke, Kingmaker ya dua negara itulah. Ya. Negara kita ambil dulu aktornya state negara, ya China sama Amerika Serikat. Yang lagi ini ya yang bertarung lah, ya. bertarung secara kepentingan kan di kawasan Asia. Ya kalau di Indonesia
ya balik lagi ya, Indonesia kan kulturnya feodal. Kultur feodal itu udah pasti ada orang. Ya, Pasti aktor. menunjuk aktornya itu orang. Oke. Pasti person. Nah, Oke. kalau di Kira-kira Indonesia ya siapa lagi? 2029? 2029 Itu pasti lagi? itu lagi. itu lagi. Pria Solo itu lagi. Solo. Oh, sekarang ada varian baru ya? Iya. Ada pria Solo. Ada Pria Solo itu lagi. Aduh. Ya, Bu Mega masih, Kingmaker juga menentukan posisinya kuat. Oke. Kemudian yang lagi turun gunung. Turun gunung. Yang lagi turun gunung dari Cikeas. Oh, Pak SBY. Pak SBY. Oh, berarti ini sama aja kayak mantan presiden-presiden nih. Iya, mantan presiden lagi bertarung lagi. Oke. Pokoknya intinya Kingmaker itu ada mantan presiden dan mantan wakil presiden. Mantan wakil Kalau kemarin kan presiden. maunya dikumpulin sama Pak Prabowo kan presidensial club. Iya. Apa kan gitu kan. Jadi Ini memang wakil presiden. ada wakil presiden Oke. satu. Orang Sulawesi lah. Sama orang Solo juga nih. Iya. berarti. Ini makin seru nih. Iya. Jadi 2029 ntar kayaknya juga dinamis ya. Ya, dinamis lah. Indonesia selalu dinamis karena tadi kulturnya feodal kan. Jadi merujuk pada orang. Jadi gimana pun orang ini bergeraknya gimana ya, Patronase pengikutnya ya? Patronase. Patronase. Feodal kan gitu. Tipikalnya selalu merujuk harus ada sosok. Oke. Harus ada simbol. Simbol tuh selalu orang. Ntar ini lagi Satrio Piningit lagi. Satrio Piningit, Sang Pambuko Gapuro. Tapi ngomong landscape sekarang nih. Kira-kira kalau yang sekarang kan lagi rame di publik kan program MBG dan Kopdes. Topdes, kemudian ada nih sekarang sekolah rakyat, Sekolah rakyat. yang lagi digenjot oleh presiden. Nah itu kira-kira bakal muncul lagi dalam janji-janji kampanye berikutnya atau hilang tuh menjelang 2029? Kalau MBG, gua ngerasanya ya, kalau MBG kayaknya bakal lanjut terus. Oke. Karena ini investasinya Pak Prabowo yang paling luar biasa lah, yang paling kuat fundamentalnya dia lah di kepresidenan. Legacy dia, ya, legasinya legacy. dia paling kuat di MBG. Kalau Kopdes dan sekolah rakyat sih, nah ini belum tahu nih. Kalau sekolah rakyat mungkin masih sosok lah 50-50 karena dia ngelihat output nanti ke depannya kan. Outputnya kan balik lagi ya, mereka bikin program ini kan tujuannya satu, elektabilitas dan probability kepemilihan kan. Nah kalau MBG kan kayaknya 80% orang nggak mikir dua kali tuh, yang ngasih makan saya Pak Prabowo gitu kan. Coblos. Apalagi tuh sasarannya emang generasi-generasi betul, muda ya. generasi yang kemungkinan besar di 2029 adalah pemilih pertama kali memilih. Rata-rata Ya, anak SMP, SMA kan. Pertama kali dia memilih di 2029 gitu. Jadi MBG ini akan lanjut, tapi kalau Kopdes dan sekolah rakyat sih masih 50-50 ya. Karena ya balik lagi, masyarakat Indonesia itu kan curhat anak susah sekolah atau apa, tapi betul. tapi yang paling kena ke mereka ya isi perut kan. Kalau lapar ya mau sekolah mau nggak peduli mereka. Yang penting kenyang. Walaupun memang masih banyak itu yang memperdebatkan ya. Ya soal pelaksanaan lah. Kan yang didebatkan soal pelaksanaan dan anggaran kan. Tapi kan secara filosofi programnya kan kena kan sebenarnya. Karena salah satunya kan di filosofi awal itu kan bagaimana mengentaskan program stunting di Indonesia, gizi, pertumbuhan terus dan sebagainya, bisa membuka lapangan kerja. Ya betul. Ya ahli gizi ini juga jadi pertimbangan juga nih ntar. Iya dulu paling nggak dicari kan, sekarang susah orang nyari ahli gizi. ya aromanya ini kan fenomena itu kan agak mirip-mirip ya. Bagaimana kebijakan itu juga dari negara fokusnya menyasar ke masyarakat yang langsung berdampak itu tadi. Karena itu kayak dulu waktu zaman SD zamannya Pak Harto itu pernah tuh kayak ngasih susu Benar. gratis kayak gitu kan. Ya pasti ada plus minus. Plus minus pasti ada. Nah tapi ini kembali lagi nih ke kondisi politik nih. Kalau ini kan udah mulai panas ya. Panas. Partai-partai politik dan juga partai-partai baru ya kan mulai ada. Dalam arti mereka juga mulai menyiapkan diri nih. Tuh. Partai-partai politik nih. Siapa yang bisa
menaikkan itu tadi kan kalau ngomong Ya, apa elektabilitas dan juga bagaimana popularitas itu bisa kena bersentuhan langsung pada rakyat gitu kan. Nah tapi kira-kira ini gesekan-gesekan tuh ada nggak kira-kira Gesekan partai politik ini ya? antar partai politik? Ya masalahnya partai politik di Indonesia baru atau lama kan nggak jelas juga ya, secara ideologi perjuangan lah. Maksudnya mereka ketika mereka naik ke kekuasaan tuh identik programnya tuh nggak jelas di Indonesia. Jadi kalau secara gesekan ya gesekannya adalah gesekan pertarungan posisi tadi, posisi tawar kekuasaan. Hanya ada di situ gitu. Dan basisnya itu Betul. itu ya. Beda kan kalau kita bayangin kayak Eropa atau Amerika misalnya, ketika kita pengennya adalah jaminan sosial ya otomatis kita akan pilih Demokrat gitu. Udah nggak mungkin kita pilih Republik gitu. Segmennya udah Iya, ada ya. segmentasinya kayak merasa Berbeda gitu ya. Betul. Nah di Indonesia kan nggak ada, semua partai ya pasti ngomonginnya ya kita gencotkan Keadilan sosial. BPJS apa yang ya terus ya udah pilihannya ya mau milih Kanda atau mau milih Yang Bapak intelektual Cikeas atau Bapak ya, karena janjinya sama semua kan. Jadi kalau gesekan gua ngelihatnya sih gesekannya ya gesekan masalah mempertahankan kekuasaannya aja gitu dan merebut simpatik rakyat. Betul. Itu tadi ya. Sama mempertahankan nggak dikejar jaksa aja sih kayaknya. Aduh, ampun. Tapi kalau itu tadi ngomong teknis nih, setuju juga ada pemisahan pelaksanaan pemilu di daerah, ya kan? Apa tahapannya dari DPRD dan juga kepala daerah atau yang di level nasional? Kalau gue sih lebih sepakatnya dulu di 2009 itu sebenarnya. Jadi DPR-nya semua dulu, DPR, DPRD dan sebagainya, baru presiden. Karena kan balik lagi ya, kenapa itu harus dipisah ya? Kita mau ngukur dulu nih partai politik nanti yang masuk tuh fokusnya kemana? Fokusnya kemana kan? Baru dia bisa nentuin calon presidennya kan. Nah kalau ini kan enggak, calon presiden dan DPR kan digabung ya. Otomatis kan berarti kita nganggapnya oh DPR-nya ya sejalan sama presiden dong. Termasuk psikologis dari pemilih juga capek juga nih. Iya. Mau fokus yang mana? Betul. Nah, kalau gue sih lebih ke situ ya. Kecuali masyarakat kita itu udah lebih pintar. Jadi contoh, lu capres, gua pemimpin partai oposisi nih. Nah, ya udah lu menang presiden tapi partai gua menang di parlemen. Nah kecuali kayak gitu. Kalau ini kan enggak. Pak Prabowo dari Gerindra koalisi campur ya. Jadi Pak Prabowo-nya dari Gerindra dia menang presiden, partainya juga menang pemilu. Jadi kan nggak seimbang tugasnya DPR dan legislatif presiden. dan juga eksekutif. Iya. Kalau gua ngebayanginnya justru pengennya kayak gitu. Jadi nggak masalah barengan, tapi kondisi masyarakatnya udah di tahap yang pintar. Kayak Amerika kan nggak mungkin representatif dan senatornya tuh sama tuh partai penguasanya, karena dia penyeimbang kan. Gitu. Ya. Termasuk kayak gini nih fenomenanya, mana partai agamis, mana partai nasionalis, gitu kan. Nyampur nih sekarang nih. Nyampur. Jadi ya ibaratnya lu milih ini juga sama juga nih, ntar juga masuk ke sini kan gitu. Ya misalnya kayak gue lah, misalnya oke, Pak Prabowo cenderung nasionalis, ya udah patriotik, ya udah gue mau di parlemen yang orang-orang liberal, orang-orang globalis, ya gue maunya Demokrat nih yang menang nih. Tapi kan nggak ngerti orang ke sana kan, gitu sih. Jadi ya sebenarnya mau digabung atau enggak sih sebenarnya bukan persoalan teknisnya pemilu ini, persoalannya ada di pemilihnya. Gitu. Terus ngomong kans juga nih. Generasi muda kira-kira gimana nih potensi besok nih? Generasi muda lebih cair, lebih terbuka, lebih inklusif. Kalau inklusif sih kayaknya udah mulai ya, karena era internet kan yang ngebuat Gen Z lebih inklusif ya. Mereka lebih terbuka sama perbedaan dan lebih aktif ya. Lebih aktif, terbuka sama perbedaan. Jadi kayaknya generasi Z ya udah mulai aware lah sama cara memilih. Sama ini juga nih, sejarahnya masa lalu mereka nggak merasakan, nggak melihat secara langsung, akhirnya dia bodo amat, iya kan, benar-benar. Yang penting kita ke depan kayak gimana kan gitu. Terus yang kedua ya balik lagi sih sebenarnya, tapi persoalannya ini lagi, karena kan persoalan Gen Z ini kan kompleks ya, lebih kompleks ya dari generasi sebelumnya kan, generasi yang baru sekarang, kayak dari bahasa aja mereka udah beda dari bahasa dan sebagainya. Jadi memang kecenderungannya akan lebih sulit untuk membuat mereka memilih
kandidat tertentu. Oke, berarti Nggak bisa jadi alat yang kayak saya adalah representasi anak muda yang mengerti anak muda tuh mainnya soal AI apa. Nggak bisa lagi tuh nanti politisi di 2029 tuh mainannya kayak gitu tuh. Jadi lebih nggak bisa diukur secara probability milihnya anak muda tuh. skemanya udah berubah lah ya, udah berubah pendekatannya ya. Ya orang hari ini kita bisa bilang anak muda itu kan ya gue milih ini pas masuk bilik suara nggak bisa diukur tuh. Apalagi ya itu tadi karena budaya patronase mungkin di masyarakat ada, tapi bagi yang tercerahkan ataupun yang punya open mind ya bisa jadi dia nggak peduli itu ya udah nggak, tapi dia lebih ngomong kebijakan dan juga ya orang ini emang kompeten nih ya. Jadi lebih kompleks juga nih ya. Lebih kompleks. Gen Z dan ke bawah nih akan lebih kompleks. Makanya jadi seru sebenarnya 29 nih buat penelitian. Profesor mana deh yang mau meneliti dah. Jadi seru banget karena ya balik lagi nggak bisa diukur kan. Mereka itu udah aware loh, bahkan yang ya karena misalnya ada yang bilang kan, ya gua kemarin nyoblos Pak Prabowo, makanya sekarang gua kritik dia karena gua percaya dia bisa bikin gua sejahtera. Ya kan itu kan nggak masuk akal ya buat generasi sebelumnya. Gua udah milih ya gua harus belain. Jadi gitu kalau generasi sebelumnya. Nah, kalau generasi Z ini kan mereka karena ada cara yang berbeda lah dalam menyampaikan atau terlibat dalam situasi politik. Mungkin maksudnya sama nih, tujuannya adalah ingin negara Indonesia baik-baik saja gitu kan. Jadi ada keresahan ya dia sampaikan juga. Walaupun kemarin dia juga nyoblos secara nggak langsung nyoblos Prabowo gitu kan. Itu menarik banget sih. Gen Z, generasi muda, Gen Z, Alpha dan sebagainya ini menarik lah. Ada nggak pengaruh dari itu tadi? Kita kan masyarakat yang juga nggak bisa lepas dari pergaulan internasional ya, global nih. Nah itu gimana tuh secara kita ngomong bahasanya nih, prediksi nih bagaimana dari politik global itu sangat pengaruh ke politik di 2029 nanti? Oh ya sangat berpengaruh lah, karena ya itu tadi balik kan, ketika partai kiri di Eropa satu persatu mereka naik kekuasaan itu kan mempengaruhi tuh negara-negara kayak Prancis tiba-tiba koalisi kirinya menang, Inggris partai buruhnya menang, partai sosialis lah ya. Ya partai-partai kiri lah, partai-partai buruh, yang akhirnya ya itu tadi dia melihat kok di sebelah potensi kemenangan dan kebijakan outputnya itu yang keluar bakal gini nih, gua kayaknya harus milih ini karena kondisi ini cocok sama kondisi gua. Nah, itu yang mempengaruhi, akhirnya nanti mempengaruhi kenapa Pak Prabowo bisa menang di 2024 selain mungkin ya di belakang dan sebagainya, pengaturan kingmaker dan sebagainya lah. Tapi balik lagi orang ngelihat kok dari kemarin kita ngikutin pasar global, kita ngikutin ini, kita ngikut ke Cina, kita ikut Amerika, kok kita kayak gini aja ya. Ini ada sosok yang patriotik nih, mau nutup diri lah, negara kita tutup dari pengaruh asing, terus kita berdaya, kita mandiri dan sebagainya. Akhirnya psikologinya kan di Hungaria bisa, di sini bisa, di Amerika bisa. Kita berarti bisa juga nih. Makanya ada stigma antek asing, gitu dan sebagainya lah. Itu bahasa politik aja. Cuman psikologi pemilih kan akan bawa ke sana kan. Trump itu kan mau gimana pun dia digambarkan sebagai orang yang ya bermasalah gitu, dan sebagainya. Tapi kan petani, pekerja kafe, mereka ngelihat yang pajak bos gua dikurangin, jadinya gua lebih banyak bawa duit nih pulang, karena pajak bos gua dikurangin sama Trump. Nah itu kan yang nggak dirasakan secara di permukaan ya, yang kayak gitu-gitu loh. Apalagi kayak slogannya America First. Kan slogannya kayak fight banget nih, fight banget ya. Gitu sih. Jadi akan sangat berpengaruh. Belum lagi pertarungan kayak misalnya China ngebelain Palestina habis-habisan. Nah itu kan berpengaruh nih. Oke, siapa nih yang dibela? Presiden Xi Jinping nih belain siapa nih kandidat capres di Indonesia? Kita juga dukung. Nggak lagi bahas agama-agama ya, politik internasional nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Jadi udah mulai banyak variasi lah, banyak variabelnya lah sekarang untuk milih siapa di 2029 gitu. Oke, makin seru nih berarti 2029 ya. Seru banget. Ada rencana kita rencana jadi menteri aja kayaknya. Oke Kak, ntar kita lanjut lagi ya. Oke, siap.